Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Rizky, NPM 1951040155. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengukuran resiko dengan anggota kelompok saya sendiri dan dua rekan saya, yaitu Nindi Candikasari dan Reni Anggraini. Nah, baik, yang pertama saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu dengan materi yaitu dimensi yang harus diukur. Nah, adapun dimensi yang harus diukur ini yang itu pengukuran risiko yang dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko. Nah, untuk memperoleh informasi yang akan mendorong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Nah, dimensi yang harus diukur yaitu mencangkup frekuensi. Nah, frekuensi ini yaitu jumlah kejadian yang akan terjadi, yaitu besarnya kemungkinan kejadian, artinya yaitu berapa besar kemungkinan suatu peril atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss. Nah, adapun atau penyebab langsung kerugian. Nah, yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode. Nah, adapun yang kedua yaitu keparahan dari kerugian, yaitu besarnya kerugian bila suatu resiko terjadi, yaitu artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu resiko terjadi. Nah, jika dalam tingkat kekhawatiran atau keparahan dari kerugian tersebut sampai beberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan terutama. Nah, adapun finansialnya yaitu dari hasil pengukuran yang mencangkup dua dimensi. Nah, adapun dimensinya yaitu yang pertama nilai rata-rata dari kerugian. Nah, nilai dari rata-rata kerugian itu yaitu selama satu periode anggaran. Nah, adapun yang kedua variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran. Nah, yang lain itu naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Nah, adapun yang kedua yaitu pengukur frekuensi kerugian. Nah, yaitu pengukuran frekuensi kerugian ini adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu. Nah, umumnya itu 1 tahun. Nah, berdasarkan dimensi frekuensi yaitu ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama kerugian yang hampir tidak memungkinkan terjadinya resiko, yaitu tidak menurut pendapat manajer, atau resiko atau memungkinkan terjadinya sangat kecil sekali. Nah, adapun yang kedua yaitu kerugian yang memungkinkan terjadinya itu sangat kecil, risikonya sangat kecil, yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang. Nah, kemungkinannya pun sangat kecil. Nah, adapun yang ketiga yaitu kerugian yang mungkin moderat, yaitu kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Nah, adapun yang terakhir yaitu kerugian yang mungkin sekali atau yaitu adapun definite, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur baik dalam dekat maupun di masa yang akan datang. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menentukan keparahan. Dalam menentukan keparahan, kerugian manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, sebagaimana dampaknya yang terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan.
Sebagai contoh, misalnya musibah kebakaran yang menghancurkan bangunan perusahaan beserta isinya yang menimbulkan total kerugian sebesar 300 juta rupiah. Untuk melaksanakan pemulihan, perusahaan perlu tutup selama 6 bulan dan menambah kerugian sebesar 400 juta. Jumlah kerugian total sebesar 700 juta. Jika tidak dapat ditanggung dalam semua kerugian tersebut, maka dalam waktu singkat perusahaan bisa jatuh bangkrut. Selain itu, menentukan relatif pentingnya suatu kerugian potensial harus juga diukur untuk menolong mendapatkan informasi dalam penetapan cara terbaik untuk menangani risiko tersebut. Sebagai contoh, rata-rata frekuensi kerugian dikalikan rata-rata keparahan kerugian akan sama dengan total kerugian harapan rata-rata dalam setahun. Selanjutnya, dampak keuangan terakhir dari suatu kerugian. Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan dapat terbagi menjadi risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Risiko jangka pendek alias kebutuhan-kebutuhan yang muncul secara tidak terduga dalam jangka pendek. Contohnya adalah sakit atau kehilangan maupun kerusakan aset produktif seperti motor mogok dan hilang. Selanjutnya adalah risiko jangka panjang, yaitu keadaan tak terduga yang menyebabkan kerugian finansial dalam jangka panjang. Contohnya adalah risiko keuangan jangka panjang adalah kematian. Bagi seorang tulang punggung keluarga, kematian menyebabkan hilangnya sumber pemasukan utama dalam keluarga. Nah sobat, sikap dapat membeli asuransi jiwa untuk mengelola risiko ini. Selain berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Risiko murni dan spekulatif. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya jika kendaraan mogok atau rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja. Selanjutnya yaitu risiko khusus dan fundamental. Risiko khusus adalah suatu risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Contohnya adalah kebakaran pada rumah hanya dirasakan oleh orang yang memiliki rumah dan lingkungan di sekitar rumah yang terbakar tersebut. Sedangkan risiko fundamental adalah suatu risiko yang apabila terjadi dampak kerugiannya bisa sangat luas atau bersifat katastrofik. Contohnya adalah bencana alam yang melanda suatu wilayah. Selanjutnya risiko statis dan dinamis. Risiko statis merupakan risiko yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seperti kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran dan pencurian. Sebaliknya risiko dinamis adalah segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi seperti fluktuasi pada nilai mata uang, nilai saham maupun inflasi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis risiko keuangan tersebut, kita jadi lebih paham hal apa saja yang harus diantisipasi untuk meminimalisir kerugian dari suatu risiko. Nah, ada beberapa produk asuransi yang dapat sobat manfaatkan untuk meminimalisir kerugian tersebut. Antara lain ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi properti. Selain asuransi, sangat penting bagi kita untuk melakukan diversifikasi aset dan memiliki dana darurat yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Jadi, hendaknya kita mencermati risiko keuangan dan bijak dalam menggunakan produk keuangan untuk meminimalisir kerugian finansial. Baik, di sini saya Reni Anggreni akan memberikan presentasi dari saudari Nindya Candikasari mengenai pengukuran risiko dengan cara yang sederhana. Nah, pengukuran risiko dengan cara sederhana ini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas ini digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Nah, kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik ini diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas ini dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1. Lalu yang kedua ada nasional resiko. Nah, nasional resiko ini diukur berdasarkan nilai eksposur atau objek yang rentan terhadap resiko. Contohnya, pengukuran risiko kredit dengan metode nasional jika perusahaan ini meminjamkan uang kepada pihak lain sebesar 2 miliar, maka besarnya risiko kredit ini berdasarkan pendekatan nasional ini adalah 2 miliar. Lalu yang ketiga ada sensitivitas risiko. Nah, diukur berdasarkan
seberapa sensitif suatu exposure atau objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan tertentu. Contohnya yang paling populer ini adalah risiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian atau retur aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Lalu yang keempat ada volatilitas resiko. Nah, diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure atau objek yang rentan terhadap resiko berfluktuasi atau tidak tetap. Ukuran yang umum ini adalah standar deviasi penyimpangan. Semakin besar standar deviasi suatu exposure, semakin berfluktuasi atau tidak tetap nilai exposure, yang berarti semakin beresiko exposure atau aset tersebut. Lalu yang kelima adalah pendekatan VaR atau value at risk. Risiko ini diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu untuk mengukur risiko dengan pendekatan VaR. Diperlukan data deviasi atau skor Z dari tabel distribusi normal. Lalu yang keenam ada matrik frekuensi dan signifikasi resiko. Nah, teknik pengukuran yang cukup sederhana ini tidak terlalu melibatkan kuantitatif yang rumit. Nah, ini maksudnya adalah mengelompokkan resiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi, jumlah, dan signifikasi meyakinkan. Lalu yang ke-7 ada analisis skenario. Nah, kemampuan manajer atau perusahaan ini untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan seberapa besarnya kerugian yang diperoleh. Contohnya, teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya atau tingkat kuantifikasi. Dalam artian beda tipe resiko, beda juga teknik yang digunakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat